Oke, untuk rangkaian skematiknya sendiri di sini akan saya jelaskan. Di sini ada steker. Kabel keluaran dari steker ini ada dua. Yang satunya masuk ke pin sebelah sini, yang paling pojok, dan satunya lagi ke sebelahnya. Itu untuk stekernya. Untuk kumparannya, ini ada kumparan, ada dua kabel itu masuk ke pin yang di sini sama yang pojok sebelah sini. Itu untuk kumparan sama steker. Sedangkan untuk lampunya sendiri di sini ada lampu. Tentunya di sini ada keluaran juga dua kabel. Untuk lampunya sendiri kabelnya itu satunya masuk ke relay. Ini di sini ada tulisannya NO. Untuk ujung yang satunya lagi masuk ke PZTM bagian pojok ke sini. Sedangkan untuk kabel yang biru ini diambil dari yang relay bagian tengah yang terhubung ke pin sebelah sini. Oke, itu untuk pengkabelan di PZTM-nya. Sekarang saya akan beralih ke pengkabelan bagian microcontroller. Untuk relaynya sendiri di sini ada 3 buah kabel. Yang merah ini VCC, yang orange itu GND, yang kuning itu IN. Untuk VCC ini terhubung dengan 3V di sini. Untuk yang GND tadi terhubung dengan pin G. Dan yang pin IN itu masuk ke pin D1. Ini tinggal dicolok-colokin aja biasa. Terus untuk yang PZEM-nya di sini ada 4 buah kabel. Di sini mungkin di kamera kurang terlihat ya. Di sini ada 5V, RX, TX, sama GND. Yang 5V ini nantinya akan terhubung dengan pin 3V. Ini ditumpuk nggak masalah karena dia sudah terhubung. Untuk yang GND-nya terhubung dengan pin G sama kayak yang relay tadi. Untuk yang pin TX di PZEM itu akan terhubung dengan pin D5 pada microcontroller. Sedangkan pin RX akan terhubung dengan D6 pada microcontroller. Mungkin itu untuk skematiknya, nanti bisa juga dilihat di GitHub-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada microcontrollernya. Pertama, kita buka dulu repository dari MBC Lab. GitHub/MBC Lab. Terus masuk ke repository yang Smart Grid using ESP8266 and Firebase. Setelah itu, download repository-nya. Download sebagai zip aja. Setelah di-download, kita ekstrak. Lalu buka di bagian Smart Grid. Klik 2 kali yang smartgrid.ino. Setelah codingannya terbuka di aplikasi Arduino, selanjutnya kita kembali lagi ke folder yang sudah di-download tadi, masuk ke folder library, lalu kita kopikan 2 library yang sudah di-download ke dokumen Arduino, lalu ke libraries. Sebelum kita upload sketch-nya ke microcontroller, pertama kita harus menghubungkan kabel USB to micro USB ke microcontrollernya dan port di laptopnya. Setelah kita menghubungkan microcontroller dengan laptop, selanjutnya kita buka terlebih dahulu device manager untuk melihat port mana yang terhubung dengan microcontroller. Buka di bagian port COM dan LPT. Di sini terhubung di COM 4 USB serial CH340. Ini nanti yang akan kita pakai untuk upload ke microcontroller.
Selanjutnya kita pilih tools, pilih port yang tadi yang keempat. Untuk menghubungkan microcontroller dengan Firebase, pertama kita harus mengkonfigurasi di bagian firebase.begin. Untuk bagian yang pertama, kita isikan dengan link dari database real-time-nya, dan untuk bagian kedua ini kita isikan dengan secret dari database tersebut. Lalu untuk mengupload data yang sudah diambil oleh microcontroller ke Firebase, kita menggunakan fungsi firebase.setString untuk mengupload string. Nanti itu data akan disimpan di pad/output/tegangan. Selanjutnya, untuk mengambil data yang sudah tersimpan di Firebase, kita gunakan fungsi firebase.getString untuk mengambil string dari Firebase. Untuk di bagian ketiga ini, nanti data itu akan disimpan di variable yang ketiga ini. Di sini itu relay stat. Setelah itu, kita tekan tombol upload untuk mengupload sketch-nya. Tunggu sampai compiling sketch dan upload selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan aplikasi Android dengan Firebase melalui Android Studio. Caranya yang pertama, kita klik saja Tools, lalu pilih Firebase. Kemudian karena kita menggunakan real-time database, jadi kita pilih aja real-time database, lalu pilih Save and Retrieve Data. Nah, kemudian ada pilihan Connect your app to Firebase. Kita klik aja Connect to Firebase. Nah, sebelum masuk ke Firebase kita harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan akun Samudra Dewantara. Yaudah, kita login aja. Oke, I agree, continue. Nah, to connect your Android app, create a project. Yaudah, kita create a project. Sini kita namain aja namanya Connect Firebase, terus continue. Ini juga continue. Lalu I accept, lalu create project. Kita tunggu aja proses buat project di Firebase-nya. Nah, udah muncul itu your new project is ready. Lalu klik continue. Kita tunggu aja. Nah, ini ada muncul tampilan your Firebase Android app has been created in Firebase. Lalu klik connect. Nah, terus kemudian kita kembali ke Android Studio. Ini terus ya dari tadi ya? Nah, terus kita pilih yang kedua, itu pilihannya add the real-time database to your app. Accept change. Kita tunggu aja, lagi nge-build Gradle-nya dari Android Studio-nya. Nah, udah selesai. Di sini ada tampilan itu dependencies set up correctly. Langsung aja kita ke source code yang udah dibuat. Nah, di sini kita udah bikin source code-nya, jadi nanti bisa diimplementasikan. Source code-nya bisa di-download di akun GitHub MBC Laboratory. Ini source code-nya. Buat nge-compile-nya, ini tuh ada dua pilihan, nge-run di emulator atau langsung di aplikasi Android. Nah, dan pada demo kali ini kita langsung aja nge-run-nya di aplikasi Android. Selanjutnya langsung aja kita hubungkan dari PC ke Android. Caranya itu pakai kabel USB. Langsung aja. Terus kita pilih transfer file. Masuk ke setting, pilih about phone, yang version kita klik, terus yang build numbernya kita tekan selama 8 kali. Nah, sekarang kita berada di developer mode. Lalu pilih additional setting, pilih developer option,
terus aktifin USB debugging. Oke. Nah, kemudian di Android Studio-nya itu kelihatan device kita. Kalau di sini saya menggunakan Oppo CPH 1819. Langsung saja kita klik run. Nah, sekarang itu lagi nge-build aplikasinya. Nah, udah selesai, aplikasinya langsung muncul di Android. Lalu kita login sukses. Nah, setelah kita tadi udah berhasil merangkai alatnya, mengupload sketch-nya ke microcontroller, dan juga udah menginstal aplikasi pada smartphone, maka alat ini udah dapat terhubung dengan smartphone secara end-to-end melalui Firebase. Nah, untuk pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Di sini udah terlihat ada tombol on off dan juga informasi arus, tegangan, dan juga daya. Pada kondisi saat ini lampu masih mati, namun apabila saya hidupkan lampunya melalui smartphone tentunya, maka lampu akan menyala dan di sini juga akan terupdate datanya. Arusnya sebesar 0,12 ampere, dayanya 4,6 watt, dan status saklarnya on. Seperti itu. Dan juga di sini terlihat data di Firebase juga sama dengan yang di aplikasi. Untuk mematikannya lagi kita bisa menekan saklar off pada aplikasi.